Halo guys, balik lagi ini di Mobilepedia. Jadi kalian bisa nonton ini juga di TikTok. Seperti yang gue janjikan di 70.000 followers, gue bakal bikin Q&A. Jadi kenalin dulu ini kakak saya. Jadi dia akan yang mempertanyakan pertanyaan kalian. Ada yang nanya nama aslinya siapa? Nama asli dulu. Ya nama gue Valdo. Jadi hai, yang belum tahu nama gue Valdo. Nama asli gue. Kedua dari Evan Kamil. Kak, mulai season berapa mainnya dan skin terkeren yang belum kesampaian ada nggak? Pokoknya gue sebenarnya main tuh dari season 1. Gue kalau main Mobile Legend dari awal gamenya ada, gue tuh langsung main. Tapi masanya tuh gue nggak seriusin, karena gue orangnya suka diajakin teman. Jadi kadang gue install cuma buat klasikan doang sama teman kalau ada yang ngajak. Habis itu baru gue rajinnya pas season kayak 16-an gitu. Yang ketiga, penasaran aja lu rank apa? Kan selama ini teori doang. Beneran pro apa enggak? Ada konten info plus lagi mabar juga dong. Ya kalau mau mabar boleh banget, tinggal add gua di Mobile Legend Cheesecake Pie namanya, C-nya gede semua. Terus kalau dibilang jago ya conditional, kan ini game juga berlima, kadang gue yang bego, kadang temennya yang cupu, kadang lawannya yang kejagoan, kadang gue juga lagi iseng ngetrol aja. Ya kalau jago mah tergantung orang gak sih, ya kan? Kadang bisa main jago, kadang enggak. Tapi gue sekarang sih rank naik turun Legend 1 Legend 2, sedang coba berusaha jadi mythic gitu. Dan tapi lagi rada belakangan lagi jarang begitu main sih, jadi sehari cuma main sekali 2 kali ya. Mau gimana mau mythic. Terus pertanyaan keempat dari Jendri. Cara bikin Faramis mati singkat bahkan cuma 2 detik. Tapi kalau misalnya Farami sendiri, mendingan kayak lo mau nggak mati-mati terus ya bisa kan dari efeknya dia sendiri. Jadi bisa pakai fleeting time, terus pakai sepatu yang kurangin cooldown, demon shoes atau apa ya? Ya pokoknya yang kurang cooldown lah. Terus lo pakai item buku. Nah 3 item itu aja udah bagus banget. Terus yang pasti lo harus kumpulin tuh pasifnya dia, biji-biji hijaunya dia tuh. Terus yang kelima dari Afri Winan. Bang, apa sih yang buat lu termotivasi buat ngebuat konten MOBA ini? Ya dibanding ada kerjaan, ya nggak sih? Dibanding ada kerjaan, plus kayak gue ngerasa ya apa ya, gue udah demen game ini, terus gue juga udah lumayan ngerti item-itemnya, ya kenapa gue nggak bikin konten gitu kan. Apalagi gue udah ngerti, walaupun gue nggak jago, tapi setidaknya kayak gue ngerasa kayak gue selalu yang ngajarin temen-temen gue, kayak lu pakai item ini deh, item ini, malah dia yang savage gue bantuin dia, dia yang savage. Ya kayak gue ngerasa ya gue bisa ngajarin orang, kenapa enggak. Bang, cara mudah untuk win streak. Cara mudah untuk win streak, pokoknya kalau win streak itu ya menurut gue mendingan lu coba berpartian bertiga, terus supaya lu win streak terus ya pakai hero yang lu bisa sama temen-temen lu yang bisa. Terus kalau bilang nanti temen-temen gue nge-troll gimana, ya udah makanya bertiga, jangan sama publik gitu. Coba cari teman. Kalau lu mau mabar ya mungkin lu coba aja chat di bawah komentar ini, siapa tahu bisa ketemu mabar gitu kan. Selanjutnya, titel hero abang yang teratas tuh hero apa? Kalau gue sih belakangan gue lagi fokus sama Benedetta. Jadi gue sekarang lokal rank 30 Benedetta. Terus street rank Benedettanya tuh 38 kalau nggak salah. Gue pagedangan 90-an Lilia, pagedangan 80 Poveus, banyak kan. Tapi yang gue inget sih sekarang itu. Terus selanjutnya, kalau push Triland boleh di rank apa aja? Nah kalau masalah strategi gini mah lu mau di rank apa aja juga bisa, tapi kan asalkan sebenarnya kan tergantung kondisi. Nah kalau Triland itu kan intinya lu ketika lu udah mau menang, terus sisa turret mereka udah sisa 3 doang di akhir, ya lu push 3-3-nya, jangan satu-satu lah. Itu strategi. Lu mau di rank apapun bisa selama kondisinya tepat. Ngapain lu push Triland kalau misalnya kondisinya nggak kayak yang tadi gue sebutin, sisa 3 turret itu doang di sisa. Terus lo
tinggal ngapus doang gitu. Kalau misalnya masih ada lore, kenapa nggak lore dulu atau segala macam, kan itu tergantung kondisi sebenarnya. Gak bisa gue sebutin bener-bener pas banget gitu. Lo harus freelance, lo harus lore dulu, nggak bisa. Itu lo harus lihat kondisi lo sendiri. Tapi yang pasti itu kalau lore udah nggak ada, lore udah diambil lo atau gimana, terus baru sisa 3 turret itu ya lo tinggal push freelance itu. Terus nickname pertama. Nickname pertama gue namanya Bluefield 98, lucu sekali ya. sangat alay banget. Kalau sekarang namanya Cheesecake Pie, C-nya gede. Alay banget. Lu nggak mau nanya alasan kenapa gue namanya Cheesecake Pie? Ya udah jelasin sendiri. Oh ya udah. Jadi sebenarnya alasannya ada 2. Jadi yang kenalin gua ke Mobile Legend itu, yang bikin gua rajin itu kan mantan gua. Nah, dia tuh suka cheesecake, jadi makanya namanya itu. Terus itu satu. Kedua, karena gua tuh pengen pura-pura jadi hode gitu. Maksudnya cowok yang pura-pura jadi cewek dalam satu game. Jadi gua pura-pura jadi cewek karena emang kebetulan gua sukanya hero-hero yang unyu-unyu. Jadi ya kenapa gua nggak pura-pura jadi cewek aja sekali di game. Nah, terus ada pertanyaan lagi, hero apa yang lu suka? Nah, ini jawabnya rada susah ya. Gue gak mungkin pick nomor 1 paling apa. Tapi kalau gue dari satu-satu dulu ya, kayak kalau misalnya role support, Nana gue suka banget, kan balik lagi karena gue suka hero-hero yang unyu-unyu. Kalau dari mage gue Change, itu adalah salah satu hero yang gue pertama beli. Terus kalau dari assassin gue Benedetta. Terus marksman gue sukanya pakai Bruno sama, tapi lebih ke one sih. Kalau fighter Sylvana, Lolita. Udah. Terus ada yang nanya, anak lu berapa? Belum nikah. belum si jauh, belum punya anak. Terus kenapa pakai kacamata? Minus ya katanya. Iya, gue minus. Ini nggak bohongan. Ini minus. Gue minus 5 silinder 1. Yang mana gitu gue lupa. Pokoknya minus gue tinggi. Ada yang nanya dari Gavitra, Bang siapa hero yang sering lu ban? Yang gue sering ban, kalau bisa pilih 3, Estes dulu. Karena itu bikin satu tim gak mati-mati, itu nyebelin banget. Si Saber, YV itu juga nyebelin juga sih. Ada yang bilang username-nya MOBA. Kok yang dibahas Mobile Legend doang sih? Ya sabar dong satu-satu. Kayak gue juga mau bahas yang lain, tapi kayak gue kurang demen game yang kayak Free Fire gitu. Jujur aja ya, gue kurang suka game Free Fire. Jadi mungkin gue bakal cobain, gue bakal bahas game-game yang lain gitu. Mungkin gue bakal update game misalnya Among Us atau game yang lain, gue bakal kasih tahu nanti soon. Terus dari Albak, makasih banget Bang atas pembelajaran. Dari lu, gue sampai bisa keluar dari neraka epic. Iya, sama-sama. Terus dari Kiki, askot lu? Asal kota gue, kita Tangerang kan? Ya Tangerang. Ya udah, terus Gimana caranya ngelewatin masa quarter life crisis? lu tau nggak quarter life crisis? Enggak lah. Lu nggak tahu, lu pasti pernah lewatin. Apaan? Ya udah, sekalian gue jelasin ya. Intinya quarter life crisis itu yang kalau kalian nggak tahu, itu adalah ketika proses kamu menjejaki seperempat hidup kamu. Jadi kayak misalnya umur kamu sekitar 20 sampai 25, setelah kamu SMA atau pas pertengahan kuliah, ketika kamu udah mau kerja, biasanya kamu ngelewatin ini. Jadi di quarter life crisis ini adalah dimana kamu tuh sedang bingung-bingungnya masa depan kamu kayak gimana, kerjaan lo gimana, kayak ya lu galau segala macem karena percintaan lo juga, karena kerjaan, pokoknya itu semua kayak lu stres sendiri. Dan kayak orang di Korea aja banyak yang mati gara-gara quarter life crisis ini. Nih dari Belum dijawab nih. udah lu jawab. Dia maksudnya gue cuma kasih tahu quarter life crisis itu apa, tapi cara menghadapinya gimana. Gimana? Kalau lu dulu, lu masa lu nggak pernah Lu lewat? aja, kan yang tanya lu. Ya udah. Lu harus jawab. Intinya kalau gue sih menemukan
menemukan apa yang lu suka, menemukan apa yang lu bisa. Gak harus sempurna, gak harus lu lebih jago daripada orang lain. Kayak kalau yang penting lu bersyukur dan mengetahui apa yang lu punya, apa yang lu bisa. Gak harus lu bisa semuanya. Kayak di Hero Mobile Legends saja lu ada role-role-nya, dan ya kayak gitu lu bisa belajar. Kayak main game itu bukan cuma lu main, tapi sebenarnya lu bisa belajar dari game sebenarnya. Kayak salah satunya kayak gitu. Kayak lu nggak harus bisa semua role. Kayak orang ada aja yang dibayar karena dia bisa jago main role tertentu doang, tapi dibayar tuh. Kayak misalnya contoh anti-mage, dia jago banget fighternya, dia jago banget mekanik fighter, tapi kita nggak tahu kan dia lebih jago, dia jago hero lain atau enggak. Mungkin jago, tapi dia spesifiknya di fighter dan dia dibayar di situ. Ya fine it gitu. Kalau lu nggak bisa fine it, ya maksudnya yang penting lu bersyukur dulu lah. Lu refleksi, terima diri lu, cintai diri lu sendiri. Walaupun itu cukup susah, tapi pasti kalian bisa. Jadi gue doain untuk kalian semua ya. Terus ada yang nanya gimana tips biar nggak kalah mulu di rank, mewakili banyak player. Ya mau sama, biar nggak kalah sama sekali. Nggak menjawab. Ya enggak lah, maksudnya cara nggak kalah terus. Ya kalau misalnya nih kalian udah kalah sekali, udah kalian istirahat dulu, jangan dipaksain ya enggak. Lu makin kalah, lu makin stres lu makin kalah. Lu makin kalah lagi lu paksain, lu cuma capek jiwa, mental. Ya mendingan kayak main itu tuh di bawah have fun ya nggak sih. Kayak lu kalau misalnya itu jangan bacot-bacotan lah gitu, jadilah pemain yang baik. Jadi ketika kalian kalah atau teman kalian kalah tuh nggak berdampak buruk lah. Lu udah istirahat habis kalah beberapa menit, setengah jam gitu misalnya istirahat, lu main lagi mungkin bisa menang lagi gitu. Kadang soalnya kalau di Muntun itu setahu gua dimulai itu kalau lu udah kalah nih, lu bakal di matchingin sama teman-teman yang kalah. Jadi misalnya lu berdua, bertiga, terus lu bakal di matchingin juga sama orang-orang yang lu strict. Nah, jadi mendingan lu istirahat dulu bentar gitu, atau lu main game yang lain dulu, brawl dulu, kayak Magic Chess dulu kayak. Nah, itu juga tuh kalau kalian mau gue bahas tentang Magic Chess juga boleh banget karena gue ngerti juga Magic Chess. Jadi komen di bawah kalau kalian mau ngeliat gameplay Magic Chess gue juga, atau kalian mau gue bahas tentang Magic Chess juga boleh. Hero yang paling dibenci apa? Definisi benci itu apa sih? Pokoknya kalau gue lihat tuh kesel banget lah ya kan. Hero yang gue benci sekarang sih Johnson. Itu ya bukan karena jago, tapi justru kayak kalau di tim gue sendiri sih gue bakal benci banget lihat Johnson. Karena ya kadang kalau misalnya bego banget, kayak nabraknya suka salah nabrak. Jadi kan kalau Johnson itu hero yang nyetir gitu kan. Pokoknya dia jadi mobil deh. Jadi kadang kayak nabraknya nggak bener, terus kayak asal buka war. Kayak gue males banget kalau ngeliat Johnson. Giliran kalau misalnya di tim musuh, Johnsonnya kadang bagus banget, dan itu kayak nabrak kita tuh bisa kayak map hack. Itu nyebelin banget sih. Jadi kayak gue salah satu yang gue benci tuh Johnson. Kalau bego banget, pinter banget. Mau tanya yang lumayan mendalam nih, siapa yang kenalin lu Mobile Legends dan siapa teman mabar pertama lu? Oh, jadi kayak yang tadi gue bilang ya, kalau gue tuh awalnya tuh gue udah download dari awal. Emang gue tuh orangnya suka nyoba-nyoba game gitu, jadi emang kayak suka nyoba-nyoba game aneh-aneh. Baru launching gue download asal gratis. Terus tapi habis itu gue emang suatu ketika pokoknya gue lagi deket sama satu orang yang akhirnya tadinya jadi pacar gue. Terus intinya dia juga main Mobile Legends ya. Terus akhirnya gue jadi rajin main tuh gara-gara dia, karena ya buat PDKT. Terus habis itu pas jadian juga jadi sering main terus. Kayak gitu sih, nggak penting sekali ya ceritanya. Jadi sekian, thank you guys, thank you for watching, see you later, dan itu basic. Dadah.